Halo teman-teman pendengar setia Obras, obrolan santai. Apa kabar hari ini? Saya Guntur Irianto, senang sekali bisa kembali menyapa Anda di episode terbaru yang saya yakin akan sangat relate gitu ya. Ini cocok dengan kehidupan kita di masa sekarang. Nah, hari ini kita langsung saja ke inti pertanyaan yang mungkin sering terlintas di benak kita. Kesehatan mentalmu bahayakah? Nah, ini ya tentang kesehatan mental. Nah, Anda juga dapat mengikuti obras ini di aplikasi Listen to My Radio atau di web streamingnya di listentomyradio.com. Ada satu channel Suara Sangkakala MLG. Oke ya. Di zaman yang serba cepat ya, instan, menjaga kesehatan mental itu seperti kita sedang bernafas. Loh, kok bisa? Ya, bernapas itu penting ya, tapi seringkali justru terlupakan. Kita terus-menerus disuguhin informasi. Kita punya ekspektasi yang kita harapkan dari informasi. Kemudian dunia digital yang berkembang seolah-olah tidak pernah tidur. Jadi dunia informasi itu seperti kita bernafas. Tidak pernah bisa tertidur. Nah, kita akan coba bedah tuntas bagaimana caranya kita mengelola pikiran kita di era digital yang penuh dengan tantangan ini. Mari kita coba perhatikan tentang kehidupan kita karena ini memang relate dengan masa sekarang, ini era digital. Mengapa mental wellness itu penting? Ini sebuah pertanyaan. Kita mulai dengan kenapa kita harus ngobrol tentang dunia digital, ya. Kesehatan mental itu rupanya bukan cuma tentang kita tidak sakit jiwa. Ya, mungkin kita akan marah atau tersinggung jika kita dibilang sakit jiwa, gitu ya. Mengalami gangguan jiwa atau depresi. Sebenarnya ini bukan sekedar sakit seperti itu, tetapi lebih kepada mental wellness. Yaitu tentang kesejahteraan pikiran kita sehari-hari. Ini tentang bagaimana cara saya dan Anda berpikir, merasa lebih baik, dan bertindak menghadapi kehidupan yang real. Nah, ketika pikiran kita sehat, tentu saja kita akan jadi lebih produktif, lebih kreatif, dan pastinya lebih bahagia. Setuju kan? Nah, sayangnya, ini sekali lagi ya, sayangnya nih warna merah. Di era digital ini, banyak yang tidak bisa menjaga kesehatan mental gara-gara terganggu ya dengan informasi digital. Gempuran terus-menerus di era digital yang diserang apa? Pikiran kita. Yang diserang itu pikiran kita. Coba kita jujur gini ya. Berapa jam sehari mata kita memandang layar smartphone? Handphone. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dan apa yang kita lihat? Pastinya berita, oke. Postingan teman, kita melihat teman-teman kita. Kita muncul, tiba-tiba muncul iklan, harus kita lihat. Kemudian muncul lagi, wah video lucu berulang-ulang kita ngakak ketawa sendiri. Sampai pada drama-drama di media sosial tanpa kita sadari semua yang masuk itu mempengaruhi dan berdampak besar pada mental kita dan jiwa kita. Yang pertama ada yang disebut dengan FOMO atau Fear of Missing Out. Nah, kita terus-menerus melihat, ini FOMO seperti ini. Terus melihat kehidupan orang lain itu terlihat lebih sempurna di media sosial. Semua ditampilkan yang hebat, yang sultan, yang mewah, yang mudah didapat. Yang cuannya gampang, semua seolah-olah instan untuk kita dapatkan. Bahkan dikatakan lebih baik dari yang pernah kita kerjakan seperti biasa. Padahal seringkali yang kita lihat yang muncul di media sosial itu hanyalah highlight reel.
highlight-nya saja gitu ya. Bukan behind the scenes gitu ya. Jadi bukan bagaimana perjuangan orang itu, bukan di situ. Sebenarnya ada perjuangan yang penuh dengan peluh, air mata. Tetapi kadangkala itu di-skip, tidak dimasukkan, yang ditampilkan itu hanya melihat orang lain sempurna. Yang kedua, bukan cuma FOMO, yang kedua itu infobesity. Ya, maksudnya itu informasinya itu overload. Kenapa? Terlalu banyak informasi, apalagi yang negatif muncul, kita akan membuat kita merasa kewalahan, mulai cemas, ikut ngobrol, ikut bikin komentar, kita panas, kita emosi. Mulai dari berita buruknya, opini publik yang memecah belah, hingga tekanan untuk selalu tahu segalanya. Sehingga kita kepengen tahu, ya, kepo, kepengen tahu hasilnya gimana nih. Ini soal ijazah palsu Jokowi saja sampai kepo-kepoan orang ini ya. Pengen tahu. Apalagi yang drama Korea, drakor. Pengen tahu kelanjutannya, hasilnya seperti apa. Tapi begitu kita lihat endingnya, loh kok cuma begitu saja. Jadi pikiran kita itu jadi seperti browser. Tahu browser? Ya, bisa dibuka gitu ya. Kita buka tab, puluhan terbuka. Tetapi begitu kita mencari pilihan, tidak ada yang menarik perhatian kita. Makanya kita mulai mencari yang lain lagi. Dan yang paling krusial adalah kita mulai membandingkan diri kita sendiri. Nah, ini adalah jebakan Batman. Jebakan terbesar di era digital ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang yang kita lihat di media sosial. Cenderung membandingkan, kita lihat cacat kita lihat kekurangan suami, kita lihat kekurangan istri, kita lihat kekurangan anak dibandingkan dengan yang kita lagi nonton. Kita mulai terus-menerus membandingkan diri kita, dan itu akhirnya menggerogoti kepercayaan diri kita kepada pasangan, kepada keluarga, kepada anak, kepada pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Nah, dengan membandingkan diri terus-menerus, ini hanya akan menghancurkan kedamaian hati kita. Kalau begitu, langkah praktis seperti apa yang harusnya kita bisa lakukan dari serangan informasi digital dan lain sebagainya? Sebab ini kebanyakan gitu ya. Kemudian orang debat. Wah, debatnya itu sudah bukan pendidikan buat masyarakat umum. Debatnya udah yang sudah mulai menjatuhkan, menyerang pribadi, ya, menghina atasan, menghina presiden, menghina mantan presiden, menghina orang lain, menghina kepercayaan orang lain. Ya, dan itu akhirnya membuat pikiran kita itu tidak sehat. Jadi lantas, bagaimana cara saya dan Anda kita bisa melindungi, bahkan merawat mental pikiran kita di tengah gempuran ini? Ya, tenang, rileks ya. Ada beberapa langkah-langkah praktis yang bisa kita coba lakukan. Anda mau tahu apa saja yang harus kita lakukan untuk menghadapi serangan informasi digital yang terus-menerus ini menyerang pikiran kita dan mengganggu jiwa kita? Bagaimana cara kita melindungi dan merawat pikiran kita dari gempuran media sosial? Ada beberapa langkah praktis yang bisa langsung Anda coba. Nah, ini berarti kan ada masukan yang baik gitu ya. Yang pertama, mulailah dengan digital detox. Wah, rupanya digital detox. Ada perlu juga detox. Jadi detox bukan untuk kesehatan jasmani kita, juga di pikiran kita gitu ya. Nah, ini yang berarti kita ini harus puasa media sosial dong gitu pertanyaan kita. Ya, puasa sih puasa, tapi kan tidak terus-menerus. Tapi kita berusaha mendisiplinkan diri kita mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalnya, dalam 1 jam saja setiap hari aku tidak menyentuh medsos
medsos, ponsel gitu ya. Tapi kalau ada berita penting ya kan kita bisa tahu akan muncul notifikasinya ini penting atau tidak ya. Atau jangan langsung mengecek media sosial pada saat bangun tidur. Coba belajar untuk jangan dulu megang itu ya. Jangan dulu cek notifikasi apa-apa pada saat kita bangun tidur. Mungkin kita bisa mengalihkan perhatian kita ke doa, membaca buku, menyiapkan sarapan, dan Anda pasti akan jadi kaget ketika hidup ini rupanya betapa tenangnya tanpa notifikasi. Itu yang disebut dengan detox kecil. Ya, jadi digital detox, ya mulailah 1 jam dulu. Pagi hari waktu bangun tidur, jangan dulu pegang. Nah yang kedua, kita harus melatih. Apa yang kita latih? Mindfulness. Itu sederhana sekali. Jadi gini ya. Sepenuhnya kita itu tidak mudah menghakimi ketika membaca sesuatu. Kita melatih mindfulness kita. Ya. Kita langsung tidak menghakimi pada saat kita melihat sesuatu. Kemudian ya udah. Kalau kita lihat ini konten itu mengganggu pikiran kita, ya sudah kita matikan saja. Kemudian kita mungkin bisa secara 5 menit itu bisa relaksasi. Ya. Rasakan udara pagi hari atau siang hari atau sore hari. Tarik nafas dalam-dalam. Kemudian keluarkan dari tubuh kita. Lakukan mungkin 5 menit saja. Ya, kalau tadi di awal, ya berusaha untuk 5 menit tidak pegang HP sampai 1 jam, tidak pegang HP untuk ngecek. Ya, notifikasi-notifikasi tidak penting. Yang kedua, ya melatih kita tarik nafas untuk tenang dan akhirnya tidak terganggu dan tidak terdistrak ya oleh suara-suara atau konten-konten yang mengganggu pikiran kita. Yang ketiga, seleksi paparan negatif. Pasti tahu. Yang negatif kita bisa tahu. Sebab yang negatif itu langsung membuat emosi kita itu bergemuruh. Gitu ya. Kita punya kendali atas apa yang masuk di pikiran kita. Sebab apa yang masuk ke kita input, outputnya juga bisa salah. Jika masuknya itu inputnya salah. Dia akan mengganggu pikiran kita. Unfollow akun-akun yang membuat Anda merasa jadi orang buruk. Ya, batasi konsumsi negatif, berita-berita negatif. Ya lebih baik carilah konten-konten yang menginspirasi, edukatif, dan seperti sekarang Obras kan edukatif, gitu ya, mendidik, mengajarkan kepada kita. Atau ada hiburan yang positif, dengar lagu, ikut nyanyi. Jadi ibaratnya gini, pikiran kita itu seperti sebuah taman. Taman itu ada tukang kebunnya. Tukang kebunnya akan bertugas untuk menyirami tanaman supaya jadi bagus, berkembang, jadi indah. Hal-hal yang baik itu dijaga, dipelihara. Hal-hal yang buruk seperti rumput-rumput liar yang tidak penting itu dibuang, dicabut, ya. Jadi seleksi. Buang yang negatif, pelihara yang positif. Itu yang ketiga. Yang keempat, mari kita tahu prioritas. Ya, prioritaskan yang kualitas. Di dunia ini serba virtual gitu ya. Dunia maya. Jadi jangan melupakan interaksi offline. Jadi jangan di dunia maya terus. Ya, sebab ada orang-orang yang baik, orang-orang yang hatinya tulus, orang-orang yang berkualitas, dan saya mendorong Anda untuk ikut berinteraksi dengan orang-orang berkualitas. Ya, habiskan waktu berkualitas kita dengan orang-orang terdekat. Ya, ada keluarga orang tua, ada teman, ada komunitas yang mendukung obrolan tatap muka. Ya, ada family blessing, kelompok sel gitu ya. Dan itu komunitas yang ngobrol tentang hal-hal yang baik dan benar. Jadi, waktu kita ngobrol, kita bisa tertawa, kita bisa tepuk pundak, kita bisa pelukan. Ya, itu lebih ampuh daripada sekedar like
ribuan like di media sosial. Orang cuma like. Yang negatif pun di like. Yang jelek pun di live. Wah, nggak bisa dong. Jadi, ada kualitas yang harus kita like secara offline, tatap muka, dan ngobrol bersama. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, ini juga sangat penting. Jadi 5 hal ini akan mengubah mindset kita, pikiran kita untuk menghadapi serangan dunia digital. Yang kelima adalah perhatikan fisik Anda. Wah, saya harus memperhatikan fisik saya, tubuh saya sendiri. Jangan remehkan antara pikiran dan fisik. Maksudnya apa sih, bro? Jadi pastikan Anda cukup tidur. Jangan gara-gara media sosial Anda kurang tidur. Dari pagi sampai malam masih belum berhenti. Tidak mau pejam mata. Padahal mata udah ngantuk tapi belum mau tidur. Setidaknya menurut kesehatan 7-8 jam untuk kita tidur dengan cukup 7-8 jam. Jadi kemudian tidur yang cukup, konsumsi makanan bergizi. Nah, makanan apa yang masuk ke tubuh kita? Sebab itu akan mempengaruhi pikiran kita juga. Terus apa lagi ya? Air minum cukup. Ya, penting. Sebab kita seringkali diingatkan, ayo minum, cukup minum. Dan bergeraklah olahraga. Wah, ada olahraga ringan gitu ya. Ada olahraga berat. Nggak apa-apa. Yang penting bergeraklah. Ada olahraga yang sangat membantu kita melepaskan hormon endorfin. Ini hormon baik ini. Sebab dia mempengaruhi perasaan kita, kebahagiaan kita. Dan hormon ini akan membuat suasana hati jadi lebih baik. Top, Marco, top. Nah, yang terakhir. Ini khusus buat teman-teman yang dikatakan orang beriman. Ya, ada satu sumber kekuatan yang tidak terbatas dan yang menjadi jangkar di tengah badai era digital, yaitu firman Tuhan. Di dalam kitab suci kita diingatkan dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Saya baca berbunyi seperti ini. Akhirnya saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah itu semua. Pikirkanlah semua itu. Jadi, apa yang saya bahas tadi terangkum di ayat ini. Ya, yang harusnya ini yang harus ada dalam hidup kita. Jadi bukan hanya sebuah nasihat, tetapi ini perintah. Perhatikan pada bagian terakhir, pikirkanlah semua itu. Ini perintah untuk aktif mengelola pikiran Anda. Jadi bukan berarti kita mengabaikan masalah, tidak. Tetapi kita memilih untuk tidak memasukkan segala hal-hal yang negatif. Dan itu akan mengganggu pikiran kita. Dengan memusatkan pikiran pada hal-hal positif seperti dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, ya, maka hal-hal tentang kebenaran Tuhan kita akan menemukan kedamaian dalam diri kita, ya. Kemudian kita melihat dunia semu digital sebagai hal-hal yang biasa saja, gitu ya. Mencari kedamaian itu bisa lewat doa. Betul. Lewat baca firman. Betul. Dan kita juga bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita padanya. Sebab kita tahu hanya Dia Yahweh Elohim yang mempedulikan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tentu Anda semua mempunyai pengalaman pribadi ya. Saya pribadi juga merasakan bagaimana ada noise. Suara noise itu suara noise digital yang bisa menguras energi saya. Dulu saya sering merasa tidak cukup karena melihat pencapaian saya dan kemudian saya melihat pencapaian orang lain di media sosial. Tapi kemudian saya belajar untuk membatasi screen time, mengikuti akun-akun yang menginspirasi itu harusnya lebih banyak. Ya, menghabiskan waktu bersama keluarga itu lebih baik.
Dan dampaknya itu luar biasa. Pikiranku akhirnya jadi jernih. Dan saya bisa lebih fokus pada tujuan hidup. Dan saya tidak fokus kepada tujuan orang lain. Tujuan orang lain biarkan itu tujuan mereka. Tapi biar tujuan saya adalah tujuan saya sendiri. Nah, sebagai penutup, saya mengingatkan untuk ayo jaga kesehatan mental. Bukanlah hanya sekedar jaga. Tapi ini kebutuhan. Kebutuhan untuk menjaga mental kita. Dan ini adalah investasi terbaik untuk diri Anda. Anda bisa kuat, Anda penuh damai sejahtera, fokus pada tujuan. Ini adalah diri Anda sendiri. Dan saudara, Anda sekalian berhak memiliki pikiran yang tenang dan damai di tengah hiruk pikuk dunia ini. Itu ya. Jadi inilah yang kita bahas dalam obrolan santai kita. Di obrolan santai, kita bisa menyelami pentingnya mental wellness di tengah gempuran era digital. Kita akan melihat bahwa kita tidak akan membandingkan orang lain dengan diri kita. Kita juga tahu bahwa ada langkah-langkah, ada 5 langkah praktis ya yang akan merawat pikiran kita supaya kita tidak ikut arus informasi dunia. Kita bisa memilih, memilah mana yang harus kita terima dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, seperti dalam Filipi pasal 4 ayat 8 tadi, kita temukan kembali ketenangan jiwa kita jika yang kita pikirkan adalah hal-hal yang dari Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan episode Obras hari ini dalam obrolan santai. Jangan lupa follow dan share podcast ini ke teman-teman Anda agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.